Oke, selamat bergabung kembali teman-teman semuanya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, especially adalah sesi terakhir ya, sesi 14. Dan di sesi terakhir ini kita akan membahas highlight dan resume dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, seperti yang mungkin sebelumnya saya utarakan, untuk sesi-sesi sebelumnya gitu ya, itu kita sudah belajar ataupun sudah membahas mengenai sistem informasi manajemen sampai dengan pengaplikasiannya dan lain-lain. Di sesi ini pun nanti saya akan memberikan guidance untuk tugas formatif terakhir untuk teman-teman dan juga kisi-kisi untuk UAS atau final test sistem informasi manajemen. So, sekali lagi bahwa UAS-nya itu saya kasih bocoran terlebih dahulu, itu tidak akan banyak membahas mengenai ingatan gitu ya, memorize teori-teori, tapi lebih ke aplikasi dari sistem informasi manajemen dikaitkan dengan keadaan sekarang ataupun project-project dan kemarin tugas-tugas ini ya, lapangan teman-teman. Oke, tapi jangan lupa bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sebenarnya merupakan mata kuliah basic dasar dari prodi yang teman-teman ambil, yaitu sistem informasi manajemen juga. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah kuliah di prodi sistem informasi manajemen, kalian nggak tahu apa yang dimaksud dengan sistem, apa bedanya informasi dengan data, apa itu manajemen, dan kemudian apa itu sistem informasi manajemen. So, kita akan recap pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir dalam highlight dan resume kali ini. Oke, sebentar. Overall yang kita pelajari adalah about system information and management. So, what is system? System adalah, sekali lagi, bukan tunggal, tapi merupakan sekumpulan dari unsur, di mana unsur ini bisa berupa elemen, kegiatan ataupun prosedur gitu ya, yang kemudian saling terpadu, saling kait mengait, saling bersatu, bekerja sama gitu ya, yang keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem. Sistem tuh banyak banget. Di komputer ada sistem, di software otomatis itu kumpulan dari sistem-sistem. Bahkan sebuah PC pun gitu ya, itu adalah kumpulan dari sebuah sistem. So, yang kedua adalah kita sudah belajar soal sistem, bahwa sistem itu adalah sekumpulan gitu ya, bukan satu sekumpulan dari unsur-unsur. Kalau perusahaan ada SOP juga di dalamnya gitu ya, prosedur itu SOP, standar operating procedure, ada kegiatannya, ada aktivitinya, ada elemennya, yang semuanya itu bersatu padu untuk apa? Untuk mencapai tujuan tentunya gitu ya, membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Di dalam tubuh teman-teman pun ada yang namanya sistem pencernaan gitu, dan lain-lain. Nah, information adalah hasil pengolahan data. Jadi informasi itu didapat dari data. Gitu ya, data diolah sehingga memiliki arti, berbentuk dan memiliki arti gitu ya. Data sendiri adalah sekumpulan dari beberapa fakta. Beberapa fakta dikumpulkan menjadi data. Bentuk data ini bisa objek gitu ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu ya. Kualitatif dan kuantitatif perbedaannya di mana? Kuantitatif itu biasanya bersifat ataupun kemudian bentuknya adalah hitungan numerikal, sedangkan kualitatif non numerikal seperti itu. Dan manajemen gitu. Nah, kenapa kalian belajar manajemen? Karena hakikatnya di sistem informasi manajemen kalian menggabungkan sistem yang didapatkan dari data-data ini gitu ya, informasi ini di-create sedemikian rupa gitu ya. Agar apa? Agar bisa berfungsi sebagai tools gitu ya. Tools siapa? Tools dari manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen sendiri ini menurut Stunner adalah proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dari apa? Dari pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan.
secara efektif dan efisien. Gitu ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu banyak, ada yang disebut dengan POAC, planning, organizing, actuating, controlling, ada juga yang dimasukkan leadership dan lain-lain. Nah, itu adalah fungsi manajemen. Gitu ya. Tapi manajemen itu bisa dipandang juga sebagai sebuah art. Ini adalah pemahaman ataupun teori dari Follett, di mana manajemen ini diartikan sebagai sebuah seni karena untuk bisa develop, untuk bisa cascading sebuah pekerjaan gitu ya, ini membutuhkan keterampilan untuk tadi salah satunya nge-lead orang lain gitu ya, sehingga orang lain itu mau bekerja dengan kita, mau melakukan tugas-tugasnya dengan benar, dengan baik dan benar. Dan karena yang kita bersosialisasi bekerjanya dalam sebuah tim yang consist of orang-orang dengan berbagai level mungkin pendidikan gitu ya, disiplin ilmu, berbeda karakter dan lain-lain, sehingga diperlukan sebuah kemampuan berhubungan dengan baik dengan orang-orang gitu ya, human skill kalau di manajemen disebutnya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi manajemen yang tadi saya jelaskan gitu ya. Ada POAC di poin ketiga, ini ya POAC, planning, organizing, actuating, controlling, ada POC 3 dan lain-lain. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen. Jadi kalau misalnya ditanya manajemen itu kerjanya apa ya? Kerjanya menjalankan fungsi-fungsi ini. Gitu ya. Fungsi-fungsi manajemen ini. Apa yang kemudian di planning, di organize, di leading gitu ya, di control, yaitu adalah unsur-unsur dari perusahaan atau unsur-unsur dari manajemen gitu ya, yang kita kenal dengan 7M, 1I atau dulu itu 5M. Ada man orangnya, itu kan di planning, di organize gitu ya, sampai kemudian dievaluasi, dikontrol dan lain-lain. Ada sumber daya keuangan finansial yaitu money, ada material, sumber daya mulai dari raw material sampai kemudian barang setelah jadi dan lain-lain. Ada mesinnya, ada metodenya, ada marketing, ada minutes ataupun kemudian waktunya, ada informations. Nah, information di sini tanda kutip adalah yang kalian pelajari bagaimana manajemen menggunakan informasi-informasi yang ada di perusahaan gitu ya, secara internal ataupun di luar, untuk tadi membantu pengambilan keputusan manajerial yang baik. Seperti kita tahu bahwa yang namanya informasi ada di mana-mana, big data itu ada di luar sana. Google mempunyai big data yang kemudian sekarang dikonversi gitu ya melalui artificial intelligence ChatGPT, sehingga kalian bisa mengekstrak data-data tersebut. Tapi intinya adalah semua informasi data diperlukan dan itu sangat-sangat penting gitu ya. Dan kemudian ada sistem atau siklus manajemen mulai dari input sampai kemudian nantinya proses outputnya ya, impact, output dan lain-lain. Dari input kemudian diproses, proses menjadi output, output menjadi outcome, outcome menjadi benefit, benefit kemudian ketahui impactnya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dasar manajemen tadi salah satunya ada POAC, ada POLC gitu ya, dan lain-lain. Leading ini adalah atau POLC ini adalah tadi salah satu teori dari Stunner gitu ya. Planning and decision making, jadi menetapkan tujuan organisasi, setup dari awal, organisasi mau kemana, visinya apa, misi, kemudian tujuannya, sampai kemudian breaking gitu, cascading ke target tahunan. Misal seperti target tahunan di cascade lagi menjadi 6 bulan, 6 bulan 3 bulan, 3 bulan pecah lagi 1 bulan, per minggu dan lain-lain, dan juga menjadi KPI biasanya. Planning and decision making, menentukan tujuan organisasi, menentukan how-nya, bagaimana untuk kemudian tujuan tersebut tercapai dengan cara yang terbaik, yaitu tadi efektif dan efisien. Organizing yaitu mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumber daya gitu ya, atau bahasa gampangnya put the right man on the right place on the right time. Ketika kita mengorganize, yang diorganisnya itu adalah sumber daya manusia. Leading gitu ya, bagaimana si orang-orang anggota organisasi ini mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dan controlling, memantau, mengawasi agar pelaksanaan dari aktivitas-aktivitasnya ini sesuai dengan rel yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada prinsip dasar manajemen, ini terbagi dalam 5, ada pembagian kerja, division of work, ada disiplin, ada rantai komando, kesatuan perintah. Jadi yang namanya
Si karyawan dia akan melaporkan dan bertanggung jawab ke atasannya, ke siapa gitu ya, kemudian atasannya pun akan ke siapa, semuanya dalam satu garis komando seperti itu. Walaupun perusahaan-perusahaan yang sekarang gitu ya, yang bisnis startup dan lain-lain ini biasanya berupanya adalah tim justru gitu ya, dibentuk tim-tim kecil untuk mengerjakan sebuah project, dan tim ini nanti akan kemudian melaporkan atau bertanggung jawab pada supervisornya atau pada kemudian manajer timnya. Ada kesatuan arah tadi garis komando, jadi tidak boleh kemudian nanti terlalu besar menyimpang gitu ya garis komandonya nanti, karena lalu lintas tanggung jawab, wewenang, tanggung jawab dan haknya itu rada-rada ngeblur seperti itu. Kemudian rantai berjenjang dan rentang kendali. Oke, kita tinggalkan dulu manajemen, kita kemudian ke informasi kembali tadi ya. Informasi tadi kita sudah pelajari bahwa informasi ini adalah didapat dari data. Apa itu informasi? Hasil pengolahan data gitu ya, yang sudah menjadi bentuk dan memiliki arti tertentu. Jadi ketika sudah memiliki arti, sudah berbentuk, jadi bentuknya mungkin kualitatif, kuantitatif, dan ada kemudian maknanya, ini bisa disebut informasi. Tapi tidak semua data itu bisa disebut informasi. Data apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa data itu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut untuk dijadikan sebuah informasi. Misal, kalau sekarang 2024 nanti ya akan ada pemilu, berarti pemerintah melalui Dukcapil akan mendata gitu ya, berapa jumlah penduduk Indonesia terbaru, berapa yang kemudian sudah bisa untuk nantinya menjadi penyoblos pemilu gitu ya, mempunyai hak suara di pemilu dan lain-lain. Seperti itu. Ini pun yang kemarin data ini yang bocor. Seperti kita tahu, baru hari kemarin berita-berita tersebar bahwa Dukcapil kita kebobolan datanya kemudian diambil oleh hacker, dan 327 juta data ya warga negara Indonesia akhirnya kemudian sekarang dijual di situs ya mungkin saya nggak tahu apa, deep web atau dark web gitu ya, oleh hacker seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin soal kampus, ada informasi apa aja? Informasi akademik mulai dari biodata teman-teman, nilainya gitu ya, transkripnya dan lain-lain. Nah, itu adalah informasi, serangkaian dari data gitu ya. Kalau kita ngomongin data kependudukan, berarti apa aja datanya? Mulai dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan gitu ya. Kemudian kalau informasi, berarti informasi yang bisa dikeluarkan dari data-data tersebut apa? Jumlah penduduk, penduduk yang kemudian masuk ke kategori miskin, dan lain-lain. Nah, apa sih fungsinya informasi? Yang pertama pasti adalah menambah pengetahuan baik users gitu ya, user knowledge ataupun kemudian nantinya manajerial. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Dengan data, dengan informasi yang tepat, berarti kita sudah tahu pastinya jumlahnya, tepatnya, harganya gitu, biayanya itu berapa. Sehingga nanti bisa kemudian mengurangi risiko kegagalan ataupun gitu ya, kesalahan mengambil keputusan. Kemudian informasi juga bisa mengurangi varian keanekaragaman dan kemudian memberi acuan standar ukuran batasan yang pasti. Nah, ini adalah konsep dari data, informasi dan data. Fakta-fakta dikumpulkan, data itu diperoleh dari sekumpulan fakta. Data tersebut diproses menjadi informasi, which is informasi ini sebenarnya adalah data juga yang akan diproses kembali untuk menjadi sebuah informasi yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengkonklud bahwa apa itu sistem informasi manajemen gitu ya. Menurut Bodnar dan Hopwood gitu ya, dalam buku Accounting Information System yang namanya SIM, Sistem Informasi Manajemen, itu adalah kumpulan mulai dari hardware dan software yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Berguna untuk siapa? Tentunya untuk users. User itu beda-beda, mulai dari kemudian user tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu ya. Mulai dari first line management sampai kemudian top line management itu membutuhkan data untuk mengambil keputusan. Bayangkan jika keputusan itu diambil hanya berdasarkan subjektivitas saja.
otomatis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Even beberapa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan ada juga yang based by intuitive gitu ya. Intuisi ini biasanya terjadi bukan untuk kemudian keputusan-keputusan besar gitu ya. Dan juga ini karena memang si top leader tersebut sudah terbiasa untuk mengasah insting intuisinya. Kemudian menurut Turban, Micklin, dan Waterby dalam bukunya Information Technology for Management Making Connection for Strategic Advantage dijelaskan bahwa yang namanya sistem informasi manajemen adalah sistem yang kemudian mengkolek, mengumpulkan, and then proses gitu ya, memprosesing, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Seperti itu. Nah, kita sekarang punya sebuah case yang namanya ChatGPT ataupun Google Bard gitu. Google Bard versi terbaru ini sudah dikeluarkan ya, guys. Jadi coba nanti dicek ChatGPT yang terbaru itu kan yang versi 4 dengan Google Bard yang terbaru. Kalian cek ini kira-kira yang lebih advance yang mana. Kalau kemarin ChatGPT 4.0 masih yang paling advance. Karena Google Bard kan nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian walaupun dia punya big data yang lebih lengkap, tapi kompresi datanya dan penyajian datanya masih kurang sistematik dan kurang natural dibandingkan ChatGPT. Tapi sekarang we never know. Kalian coba di Google Bard terbaru, katanya itu sudah bisa bahasa Indonesia juga. Nah, si ChatGPT Google Bard ini kan adalah sebuah sistem yang dia akan kemudian mengumpulkan informasi big data dari internet. Kalau ChatGPT itu sampai dengan 2021 ya, Google Bard kan berarti sampai yang terkini. Walaupun punya keterbatasan, mungkin yang baru detik ini di-upload informasi terbarunya ya kita gak pernah tahu apakah bisa kemudian diambil secara langsung atau tidak. Tapi mereka itu dari kurang lebih seperti ini, dari data-data yang ada di internet diproses untuk menjadikan informasi yang sesuai dengan prompt comment yang kalian ketikkan dalam chat kalian, dalam teks kalian, atau dalam prompt komen kalian. Seperti itu. Itu kurang lebih artificial intelligence ChatGPT itu ya polanya seperti itu. Nah, apa sih dimensi sistem informasi manajemen mulai dari kemudian produknya berupa informasi gitu ya? Kan intinya adalah menghasilkan informasi. Kenapa informasi ini penting? Karena ya semua orang butuh informasi. Stasiun TV yang berita ya, especially dia menjual apa? Menjual informasi. Menjual informasi. Google yang didapatkan, yang dikeluarkan pun sama, itu adalah informasi. Dia collecting informasi dari semua orang, kemudian dikeluarkan kembali untuk perusahaan, industri, ataupun orang perorangan yang membutuhkan. Gitu. ChatGPT pun sama, semuanya adalah informasi. Dan sekarang itu siapa yang menguasai informasi? Dia yang akan kemudian leading, gitu ya. Kemudian tujuannya tadi menghasilkan informasi untuk berbagai pihak dengan customized tertentu gitu ya. Fungsinya untuk mengolah sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi, dan sumber masukannya berupa data ataupun informasi. Nah, ini kurang lebih ini ya flow-nya gitu. Mulai dari tujuan, prosedur kerja, informasinya berupa apa, teks, angka, gambar, suara gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan manusia dalam prosedur kerja tersebut, dia kemudian mulai dari input, processing, sampai kemudian menggunakannya, using data, dan teknologi informasi yang kemudian dipakainya mulai dari hardware, kemudian software ya, untuk memproses data. Nah, sistem informasi fungsional untuk perusahaan itu sekarang terbagi dalam 7 gitu ya, dan nanti akan kemudian berkembang lanjut lebih banyak dan lain-lain tentunya. Yang pertama dipergunakan sistem informasi itu adalah untuk akuntansi. Nah, ini yang pertama ya, sistem informasi akuntansi. Kemudian muncullah beberapa software untuk memproses data-data akuntansi gitu. Mulai dari yang kemudian berbasis desktop, web gitu ya, sampai sekarang pun ada yang berbasis mobile programming. Ada Mayo gitu ya, ada Zahir dan lain-lain. Ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan yang membantu manajer keuangan untuk kemudian mengelola keuangan
dari perusahaan, di mana biasanya tugas dari manajer keuangan itu fungsinya itu ada tiga, mulai dari kemudian pendanaan gitu ya, sampai kemudian funding, kemudian investing, nantinya kemudian pembagian dividen. Kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia yang ini dibutuhkan oleh HR gitu ya. Dan sekarang itu kadang-kadang semuanya itu tergabung dalam sebuah ERP yang nomor 5 nih, Enterprise Resource Planning. Mulai dari produksi, HRD, keuangan, marketing, semuanya tergabung dalam sebuah sistem informasi yang tunggal gitu ya, ERP. Jadi tidak lagi crossing software. Ada sistem informasi manufaktur, pemasaran, dan ada juga CRM, Customer Relationship Management. Ini yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan, especially gitu ya, mau offline maupun online. Tapi kalau online, sistem CRM ini salah satu yang kemudian menjadi ujung tombak gitu ya, karena dia akan mencari data, memvalidasi data, memproses data, sehingga gitu ya terjadilah penjualan. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman itu yang kita bisa recap atau kemudian resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Tapi kali ini saya akan memperlihatkan, menjelaskan apa tugas kelompok dari teman-teman, atau tugas terakhir ya, last last formatif lah ya, formatif terakhirnya yang berbentuk tugas. Kita sudah kemarin bahas bahwa untuk penugasannya akan berbentuk presentasi kelompok. Nah, kita lihat untuk guidance-nya atau guidelines-nya. Ini guidance-nya atau guidelines-nya, presentasi sistem informasi manajemen untuk per kelompok gitu ya. Jadi formatif terakhir ini adalah berbentuk tadi presentasi kelompok, dan semua kelompok wajib harus presentasi, apalagi ini presentasinya direkam, berbentuk rekaman gitu ya. Bentuknya tadi presentasi berupa video presentasi kelompok, di mana sekali lagi untuk kreativitas saya serahkan ke teman-teman semuanya. Mau kemudian berbentuk nantinya masing-masing presentasi digabung, mau kemudian presentasinya berbentuk Zoom di mana semua orang akan bergantian presentasi, atau presentasinya berbentuk presentasi classroom, kalian kemudian rekam gitu ya, record, itu terserah dari teman-teman. Pergunakan kreativitas yang kalian punya. Durasinya ini per video presentasi atau per kelompok dibatasi hanya 20-30 menit. Ini pun sudah sangat lama gitu ya, sudah sangat lama. Jadi kalian sebelum presentasi tentunya akan bikin materi, dan materinya nanti coba dievaluasi apakah kemudian terlalu panjang atau tidak. Isi videonya harus sesuai dengan panduan materi per kelompok yang diberikan. Nah, ini akan kita jelaskan di poin selanjutnya setelah ini. Deadline-nya, video di-upload ke YouTube. Satu kelompok cukup satu upload YouTube saja. Paling lambat 29 Juli dan dikirim linknya melalui grup WA seperti itu. Jadi nanti harapannya video pembelajarannya bisa dioptimalkan, dilihat bukan cuma oleh teman-teman antar kelompok dalam sekelasnya, tapi juga oleh junior-juniornya. Dan kalian gitu ya wajib untuk kemudian melihat presentasi kelompok lainnya. Kenapa? Akan menjadi salah satu poin-poin yang akan muncul gitu ya di UAS, poin-poin pertanyaan. Nah, kemudian ini adalah materi per kelompok. Untuk yang membahas e-commerce gitu ya, ini materi kelompoknya adalah mulai dari dasar-dasar e-commerce, pengenalan e-commerce, lingkup e-commerce, pentingnya e-commerce, proses pembayaran e-commerce. E-commerce itu kan banyak ya. E-commerce itu salah satunya mungkin jenisnya marketplace. Nah, kalau ngomongin proses pembayaran e-commerce, kalian bisa pilih salah satu contoh. Apakah pembayaran yang dilakukan di marketplace tersebut, ataukah
proses pembayaran menggunakan gitu ya fitur-fitur bantuan-bantuan dari software ataupun aplikasi di luar e-commerce. Misal Shopee mempunyai kemudian cara pembayaran tersendiri gitu ya. Tapi untuk bayar Shopee bisa juga menggunakan Dana, OVO dan lain-lain. Kalau di luar negeri bisa menggunakan PayPal misal seperti itu. Nah, kalian pilih aja yang kira-kira kalian kuasai. Kemudian aplikasi pada e-commerce. Aplikasi ini tolong dijelaskan flow chart ataupun flow map-nya. Dari si customer pertama bikin account sampai kemudian dia bisa check out sampai tadi proses pembayaran gitu. Jadi semua orang tahu. Tapi hemat saya adalah karena kita sudah terbiasa ya jual beli, especially beli barang online. Jadi mungkin kalau membahas Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu terasa tidak menambah sesuatu ya, apalagi mahasiswa sekarang. Kalian pasti sudah terbiasa online. Coba deh cari-cari situs di luar negeri kek gitu ya, yang mungkin tidak semua orang tahu cara untuk bertransaksi sampai check outnya seperti apa. Pasti ada perbedaan. Nah ini yang saya harap kalian gali sehingga teman-teman yang lain mendapatkan informasi baru gitu ya, informasi baru. Oh ternyata kalau belinya di Amazon.com seperti ini, oh kalau di eBay seperti ini, oh kalau di AliExpress seperti ini gitu ya, dan lain-lain. Kalau di Alibaba mungkin kalian sulit karena itu B2B ya, business to business. Kemudian untuk kelompok yang DSS, Decision Support System, ini yang harus dibahas di materi kalian adalah sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, online analytical processing, enterprise portal dan SPK, serta knowledge management system. Itu ya, khusus untuk yang decision support system. Dan teman-teman, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5, saya memang sudah buatkan guidance-nya. Tapi guidance ini tidak akan saya share baik di portal Siakat ataupun kemudian di grup WA. Karena apa? Biar teman-teman baca, biar teman-teman kemudian nonton video pembelajarannya. Kalau perlu kalian nanti pause kemudian screenshot lah ya, seperti itu. Kelompok 3 ini tentang IT, Ethic and Security gitu ya. Ini berhubungan juga dengan hal-hal yang sering kali terjadi dan sering kali berulang gitu ya, kasus-kasus lah oleh individu-individu, netizen gitu ya, dan lain-lain. Jadi mulai dari yang dibahas itu mulai dari tanggung jawab etika dan profesional bisnis, kemudian cybercrime ya, kejahatan di komputer gitu ya, kejahatan cyber, privacy issue seperti yang sebelumnya saya bahas di video Ella gitu ya, privacy issue, kemudian current state of cyber law, ini typo gitu ya. Kemudian manajemen keamanan IT dan kontrol sistem serta audit. Ini menjadi concern banget teman-teman ya, karena apa? Baik data individu sampai data yang kemudian dikelola oleh negara ternyata gampang banget dibobol. Kita sudah tahu ada Bjorka, kemudian kemarin ya tidak mengatasnamakan satu individu ataupun satu kelompok hacker, tapi dia sudah bisa kemudian mencuri data secara diam-diam dan dijual. Kayak gitu. Jadi kalau selevel pemerintah aja sangat gampang karena berulang ya dibobol, apalagi dengan security individu seperti kita. Nah, ini harapannya bisa kemudian diberikan insight oleh teman-teman yang membahas IT, etik dan security, sampai mungkin tips and triknya gitu ya, bagaimana agar kita terhindar dari phishing, bagaimana agar data kita, password kita itu tidak gampang dibobol dan lain-lain. Kemudian kelompok keempat tentang IT Enterprise ini membahas mengenai perusahaan, mulai dari bisnis dan IT, kemudian mengelola teknologi informasi, mengelola fungsi IT di perusahaan, mengorganisasikan IT, outsourcing dan outsourcing IT dan IS gitu, information technology dan information system, kemudian kegagalan pengelolaan IT. Kalian bisa ngambil banyak sampel, banyak contoh gitu ya dari kegagalan pengelolaan IT ini.
Jika gagal apa yang terjadi? Misal saya kasih clue, tapi ini jangan diambil lagi di presentasi ya. Kita kemarin pernah ngalamin bagaimana sebuah bank uh, BUMN ya, salah satu yang terbesar karena dia berbentuk syariah, gabungan dari BNI Syariah, Mandiri Syariah gitu ya. BRI Syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, tapi terjadi kegagalan pengelolaan IT karena apa? Sistem kembali ke tadi ya, sebenarnya ke bagiannya IT security-nya dibobol sehingga dia data-datanya diambil, data nasabahnya sampai password dan lain-lain, juga menyebabkan mobile banking service-nya itu beberapa hari terganggu. Jadi bayangkan itu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan. Gitu ya, baik kemudian user berupa personal users gitu ya, corporate sampai ya lain-lainnya. Ini kan sampai kalau tidak salah direktur IT-nya kan dipecat kemarin, diberhentikan. Nah, terakhir tentang hardware software gitu ya. Ini temanya uh, lebih ringan dibanding teman-teman yang lain. Untuk membahas soal perangkat keras hardware mulai dari sistem komputer, peripheral komputer gitu ya, mulai dari input, output dan teknologinya, teknologi penyimpanan, storage gitu ya, storage technology. Kemudian softwarenya, jenis-jenis software, operating system dan lain-lain. Nah, operating system tolong diperjelas juga gitu ya, apa perbedaannya mulai dari kemudian Windows, Linux dan lain-lain. Sehingga teman-teman tahu, oh ternyata kalau di Windows seperti ini, kalau di Linux kelebihannya seperti ini. Gitu ya, kalian terbiasa pakai Windows, gimana caranya kalau misalnya kemudian nanti kalian ini ya shifting ke Linux. Nah, itu untuk materi yang harus ada di dalam setiap presentasinya. Kalian menambahkan materi-materinya diperbolehkan, tapi tidak mengurangi. Oke, karena ini adalah yang sudah kemudian ada di ini ya RPS teman-teman. Kemudian untuk UAS ini pun saya akan kasih guidelines-nya gitu ya, untuk UAS. Nah, untuk UAS, Sistem Informasi Manajemen, guidelines-nya pertama untuk waktu dan tanggal UAS ini dilaksanakan paper base ya. Paper base ujiannya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023. Oh sorry, sebentar. Ini untuk saya kembali ke presentasi. Ini saya belum sebutkan untuk deadline-nya, gitu ya. Udah belum ya deadline-nya? Oh, udah ya, tanggal 29 Juli, sorry. Nah, saya kembali lagi ke sini. Untuk waktu dan tanggal, UASnya akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 Juli jam 10 sampai 11.30. Make it kalian adalah datang on time. Gitu ya, on time. Kemudian persyaratannya adalah mahasiswa yang bisa mengikuti UAS ini adalah yang tingkat kehadirannya atau absensinya minimal 75%. Data absensi bisa dilihat di akademik atau di siakan ya teman-teman. Jadi yang di bawah 75% silakan nanti menghadap dulu ke bagian akademik. Gitu. Jadi jangan sampai kuliahnya nggak datang tiba-tiba ujian nongol. Bentuk ujiannya tadi paper based, sifat ujiannya tertutup atau closed book, pengerjaannya 180 menit. Kemudian kisi-kisi, soalnya akan berbentuk esai dan akan banyak studi kasus dengan materi mulai dari konsep manajemen dan kaitannya dengan IT yang tadi dibahas. Kemudian konsep dasar sistem informasi manajemen dan juga informasi manajemen, flow map dan flow chart, hasil penelitian kelompok kalian ya, yang dulu pernah dilakukan, kemudian studi kasus relevan. Dan satu hal yang kemudian saya lupa tidak tulis di guidance-nya atau guidelines-nya adalah ada hal yang berbeda untuk dress code gitu ya. Dress code ujian itu kan ada beberapa kampus yang dress code-nya itu harus hitam putih. Ada yang kemudian bebas, yang penting sopan gitu ya. Pakai kemeja dan lain-lain. Kalau saya ingat bahwa di awal pertemuan kita sudah kemudian melakukan sebuah game lah ya. Di mana kalian harus kemudian mengetahui apa ending dari kuliah kalian.
kalian mau ngapain, kalian mau kemana, kalau kerja sebagai apa. So, seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal, UAS kita, kalian harus mirroring. Ada sebuah teori dalam psikologis yang sebutnya adalah mirroring teori, gitu ya, atau bahasa Indonesia itu biasanya memantaskan diri. Jika kalian punya dreams, gitu ya, coba pantaskan diri kalian dengan cara apa? Mirroring ke orang-orang. Oke, mohon maaf videonya terputus. Jadi kembali ke tadi ya untuk yang dress code ketika UAS, saya akan kemudian remembering kalian lagi ke tadi ya, apa yang kemudian sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Kita sudah tuliskan what is your dreams kalian, yang saya masih ingat kalian tulis dalam sticky note, dan sticky note saya minta kalian simpen di dompet kalian, dan sticky notes ini hanya boleh kemudian kalian buang, kalian keluarkan jika one day dreams kalian itu sudah tercapai. Nah, tentunya tadi dibalikan kepada sebuah teori mirroring. Ketika kita ingin menjadi sesuatu, itu biasanya kita mencoba untuk memantaskan diri. Kalau kalian pengen jadi seorang manajer, kalian harus punya role model manajer impian kalian siapa, kemudian kalian pelajari. Bisa kalian pelajari dari cara kemudian dia berpikir, cara ngomongnya, cara berpakaiannya, dan lain-lain, gitu ya. Duplikasi dalam tanda kutip yang positif, tapinya ya diambil yang positif, sehingga apa? Kalian terbiasa untuk secara mindset gitu, sampai kemudian alam bawah sadar menjadi orang yang kalian persepsikan, kalian impikan. Nah, jadi di UAS masing-masing dari kalian, saya berkebebasan untuk kemudian menggunakan pakaian baju yang sesuai dengan dreams kalian, gitu ya, seperti itu. Jadi kita kan rame nih gitu ya, dress code-nya, dan kita kan foto. Who knows, nanti ini menjadi sebuah memori buat kalian, buat teman-teman gitu ya, bahwa di semester kedua saya sudah kemudian tahu apa yang saya inginkan, apa dream saya, kemudian saya mencoba untuk merealisasikannya. Di kelas kita sudah coba capturing gitu ya, satu foto di 2023 di mana saya berfoto dengan dress code yang nanti one day saya pengen bekerja ataupun menjadi seorang orang yang seperti itu. Dan nanti beberapa tahun kemudian, hopefully kalian kemudian datang lagi ketemu saya lagi, Pak, saya sudah menjadi orang yang saya inginkan, saya impikan, gitu ya. Jadi menjadi sebuah memori buat teman-teman semuanya. So, itu yang bisa saya kemudian sampaikan buat teman-teman ya, mulai dari kemudian highlight resume, materi-materi kita, sampai kemudian guidelines untuk formatif presentasi kelompoknya, dan juga guidelines dari final test, bukan final test, tapi your final examinations, final exam kalian. Gitu. So, hopefully perjalanan 14 sesi yang menyenangkan teman-teman, banyak yang kita gali di luar materi ya. Hopefully ini menjadi dasar kalian nantinya selama 4 tahun kuliah sampai kemudian lulus. Dan ingat bahwa tidak ada dreams yang tidak diperjuangkan, dan your dreams yang diperjuangkan ya kalian juga, gitu ya. So whatever it takes, dalam kondisi apapun, ketika kalian kemudian mendapatkan kesulitan dalam mencapai impian kalian, mulai dari kuliah sampai kemudian nanti mencapai impian kalian, trust me gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak tidur, dan Tuhan pasti bantu jika kita kemudian membantu diri kita sendiri, dan kita membantu especially ya umat Tuhan, kayak gitu. Ketemu lagi teman-teman di mata kuliah selanjutnya, gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Thank you.